Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Naga. Bab 3518-3520. Bab 3518 Artefak Ajaib Waktu. Haruskah aku membunuh badak? Setan Yin melihat mayat makhluk spiritual yang tergeletak di tanah, dan dia bingung, saya tidak membunuh makhluk spiritual ini. Saya telah berlatih di dalam gua dan tidak pernah pergi. Bagaimana saya bisa membunuh makhluk spiritual ini? Dan jika aku membunuh begitu banyak makhluk spiritual, bukankah itu akan menarik perhatian lembah binatang roh? Kalau begitu, bagaimana aku bisa bermeditasi? Chen Ping melihat penampilan Yin Mo dan tahu bahwa ketika Yin Mo sedang berlatih, seberkas nafas melewati lingkaran sihir dan mencapai lembah binatang roh. Karena nafasnya lemah, tidak ada yang menyadarinya, tetapi binatang badak, yang sangat peka terhadap nafas, tertarik oleh nafas dan datang ke lembah orang mati satu demi satu. Kemudian sejumlah besar energi jahat di lembah orang mati membuat binatang badak tidak mampu menahannya, dan mereka mati satu demi satu. Sepertinya senior Yin Mo membuat kesalahan yang tidak disengaja, tapi dengan begitu banyak makhluk roh yang mati di lembah binatang roh, kebenaran pasti akan terungkap. Kata Chen Ping, Anda tidak boleh membiarkan orang-orang dari lembah binatang roh masuk dan mengganggu pengembangan spiritual saya. Saat ini saya sedang dalam masa pemulihan dengan cepat dan tidak dapat diganggu. Terlebih lagi, jika kamu pergi dari sini, tidak akan ada tempat di mana kamu dapat menemukan roh jahat yang begitu kuat. Iblis Yin tidak ingin pergi dari sini, jadi dia hanya bisa meminta Chen Ping menemukan cara untuk mencegah orang-orang dari lembah binatang roh masuk untuk menyelidiki. Aku akan mencari tahu. Aku akan membuat alasan saja ketika saatnya tiba. Chen Ping berkata sambil mengeluarkan jam dari cincin penyimpanannya. Senior Yin Mo, lihat benda ini, apakah kamu mengenalinya? Tahukah kamu cara menggunakannya? Setan Yin mengambil jam itu, melihatnya, dan bertanya dengan sedikit keterkejutan di matanya, dari mana kamu mendapatkan benda ini? Saya membelinya dari seorang pria paruh baya. Chen Ping berkata jujur. Ini adalah senjata ajaib waktu, tapi melihat situasi saat ini, senjata ajaib ini seharusnya sudah rusak, jika tidak maka senjata itu tidak akan berubah menjadi batu. Jika Anda ingin menggunakan senjata ajaib waktu semacam ini, Anda sendiri harus memahami asal-usul waktu. Setan itu menjelaskan. Asal mula waktu. Chen Ping tercengang. Setan Yin tidak berbicara, tetapi memegang jam di satu tangan, dan tiba-tiba sebuah cahaya menyala di tangannya. Segera setelah itu, jam juga berkedip-kedip, dan jarum jam yang tidak bergerak sama sekali tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, jam kembali menjadi batu. Tetapi ketika wajah Chen Ping penuh dengan keterkejutan dan dia hendak berbicara dengan Yin Mo, dia menemukan bahwa Yin Mo telah tiba di depan pintu masuk gua di tengah gunung tanpa mengetahui kapan. Pada saat ini, wajah Chen Ping penuh ketidakpercayaan, dan dia melompat ke depan Yin Mo. Senior Yin Mo, bisakah kamu berteleportasi? Bagaimana kamu bisa sampai di sini dalam sekejap mata? Chen Ping bertanya dengan sangat terkejut. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa berteleportasi kembali. Aku baru saja mengaktifkan senjata kali ini. Faktanya, momen yang kamu anggap sebagai momen sudah lama berlalu. Yin Mo tersenyum tipis, lalu mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke bawah gunung. Batu itu jatuh secara vertikal, sangat cepat. Namun saat jam di tangan Yin Mo berputar, Chen Ping menemukan bahwa kecepatan jatuhnya batu itu telah melambat, sangat lambat, seperti darah yang jatuh. Namun itu hanya terjadi sesaat. Setelah jam di tangan Yin Mo berhenti bergerak lagi, batu itu menghantam tanah dengan keras. Apa yang kamu lihat? Tanya iblis itu. Itu melambat, seolah-olah waktu melambat, dan kecepatan batunya juga melambat. Chen Ping berkata dengan heran. Namun setelah kamu memahami asal-usul waktu dan benar-benar mempraktikkan sihir waktu, benda-benda tersebut dapat digunakan tanpa senjata ajaib. Dan senjata ajaib ini sebelumnya digunakan oleh lelaki tua bernama Feng Motou. Aku merasakan nafasnya begitu aku menyalakannya. Yin Mo mengikuti Chen Ping dan berkata. Bab 3519 Memikirkan cara. Feng Mo Senior. Mata Chen Ping melebar dan mulutnya tiba-tiba terbuka.
Chen Ping melihat pria paruh baya itu agak aneh sejak awal. Dia duduk dengan mantap di depan kios dan tidak bergerak, yang meninggalkan kesan mendalam pada Chen Ping. Mungkinkah pria paruh baya ini adalah hantu iblis angin, atau apakah sisa jiwa iblis angin merasuki pria paruh baya ini? Lagi pula, ketika dia melarikan diri dari menara penekan iblis, iblis angin hanyalah sisa jiwa, akan sangat sulit untuk bergegas ke dunia surga dan manusia untuk membentuk kembali tubuhnya. Jika Anda tidak dapat membentuk kembali tubuh Anda juga dapat memilih seseorang dan langsung menempelkan sisa jiwa kepada orang tersebut. Chen Ping merasa inilah yang dimaksud dengan iblis angin. Aku hanya mengatakan bahwa orang tua Feng Mo telah menggunakan benda ini, tetapi benda itu mungkin tidak diberikan kepadamu olehnya. Jangan terlalu memikirkannya. Yin Mo melihat ekspresi Chen Ping dan dengan cepat menjelaskan. Aku tidak berpikir liar. Sisa jiwa senior Feng Mo juga telah kembali ke dunia surga dan manusia. Aku hanya tidak tahu di mana dia sekarang dan apakah dia telah membentuk kembali tubuhnya. Kata Chen Ping, apakah menurutmu membentuk kembali tubuh itu mudah? Jika aku tidak pergi langsung ke lembah orang mati, itu akan lebih sulit daripada naik ke langit. Anda harus tahu bahwa membentuk kembali tubuh dan hidup kembali adalah melanggar hukum surga. Tidak semua orang bisa membentuknya kembali. Yin Mo berkata dengan emosi. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia menjadi semakin yakin bahwa pria paruh baya yang menjual jam itu kepadanya pastilah Feng Mo. Pasti orang ini. Sepertinya orang yang menjual jam itu kepadaku pasti senior Feng Mo. Aku sangat ingin mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya. Chen Ping berkata dengan emosi. Saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi. Saya ingin berlatih dan pulih secepat mungkin. Jangan lupa urus tempat ini untukku. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Setelah Yin Mo mengikuti instruksi Chen Ping, dia kembali ke gua untuk berlatih. Chen Ping melompat turun dari lereng gunung dan melihat binatang badak yang mati dan tulang-tulang padat dari undet Chen Ping sepertinya telah memikirkan sebuah cara. Ujung jari Chen Ping terlihat berdetak, dan seberkas cahaya menghantam tulang di tanah. Banyak tulang putih mulai bergetar, lalu sejumlah besar tulang putih menumpuk, dan perlahan berubah menjadi tengkorak besar. Chen Ping melirik tengkorak itu, mengangguk puas, lalu berlari menuju pintu masuk lembah orang mati. Tengkorak besar itu mengejar Chen Ping dari belakang. Chen Ping menebas tengkorak itu dengan pedangnya, dan api beterbangan kemana-mana, tapi dia tidak bisa menghentikan tengkorak itu sama sekali. Chen Ping semakin dekat, Huo Feng dan yang lainnya telah melihat sosok Chen Ping. Semua orang terkejut saat melihat tengkorak besar yang terbuat dari tulang di belakang Chen Ping. Apa ini? Kata sesepuh sekte dengan kaget. Pemilik, Phoenix api akan menyerbu masuk. Tidak ada yang bisa masuk. Chen Ping berteriak, menghentikan Huo Feng untuk bergegas masuk, dan kemudian mulai bertarung dengan tengkorak di depan Huo Feng dan yang lainnya. Huo Feng hanya bisa menonton dengan cemas. Chen Ping mengikuti tengkorak besar itu dan bertarung selama lebih dari 10 ronde dengan cara yang baik, lalu memotong tengkorak itu menjadi beberapa bagian dengan pedang. Chen Ping berpura-pura terengah-engah, lalu berjalan keluar dari lembah orang mati. Bagaimana kabarnya? Baiqian bertanya pada Chen Ping. Setelah erosi waktu, beberapa tulang putih di lembah orang mati benar-benar mengembangkan kesadaran spiritual, dan kemudian menarik binatang badak ke lembah orang mati, dan menggunakan aura unik dari binatang badak untuk berlatih. Oke, sekarang, aku telah membunuh tengkorak itu sepenuhnya. Aku sedang membuat lingkaran sihir sehingga roh jahat di lembah orang mati tidak akan pernah mencapai lembah binatang spiritual. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mulai mengatur formasi dengan gugup. Dia ingin membentuk formasi besar sehingga tidak ada yang bisa memasuki lembah orang mati. Jika tidak, dia akan mendapat masalah jika mengganggu budidaya iblis Yin. Melihat bahwa Chen Ping akan membutuhkan waktu untuk mengatur formasi, Tetua Zong berkata, Tuan Chen, Anda sibuk dulu. Saya akan mengurus binatang spiritual itu. Sekarang yang ada hanya binatang spiritual ini dan anaknya, yang harus dijaga. Oke, silakan saja. Chen Ping mengangguk. Zong yang lebih tua pergi, dan Chen Ping terus mengatur formasi. Bab 3520 tidak untuk dijual. Pintu masuk ke lembah binatang roh. Beberapa biksu perlahan berjalan menuju lembah binatang roh. Seorang pria dan seorang wanita berada di depan tim. Saudaraku, menurutmu mengapa Penatua Fei mengkhianatinya? Guru sangat khawatir sekarang.
Dia harus menangkap Penatua Fei untuk menghadapinya. Penatua Chu dari Aliansi Penyegel Iblis telah berbicara. Jika kita tidak dapat menangkap Penatua Fei, kita semua akan mati di istana tanpa jiwa. Wanita berbaju hitam bertanya pada pria berbaju hitam di sebelahnya. Saya tidak tahu. Sekarang saya hanya bisa menaruh harapan saya pada binatang roh di lembah binatang roh. Saya mendengar bahwa binatang roh sangat sensitif terhadap aura. Saya harap kita dapat menemukan Penatua Fei, jika tidak, istana tanpa jiwa kita akan benar-benar menderita. Pria berbaju hitam itu menghela nafas. Berhenti, siapa kamu? Tepat ketika para penggarap iblis dari istana tanpa jiwa ini mencapai pintu masuk lembah, mereka tiba-tiba dihentikan oleh orang-orang dari lembah binatang roh. Kalian berdua, kami dari istana tanpa jiwa. Kami datang ke sini khusus untuk berkunjung dan ingin membeli beberapa makhluk roh. Pria berbaju hitam itu melangkah maju dengan sangat sopan dan berkata. Penjaga itu melihatnya dan kemudian berkata, tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, penjaga itu pergi untuk melaporkannya. Spirit Beast Valley juga melakukan bisnis dan menjual makhluk roh kepada beberapa pembudidaya iblis atau biksu manusia. Lagi pula, sulit untuk menjinakkan makhluk roh. Jadi Spirit Beast Valley telah memulai bisnis semacam ini, yang dapat menghasilkan banyak sumber daya untuk Spirit Beast Valley, dan sebagai suku orc, akan lebih mudah bagi mereka untuk menjinakkan monster. Pada saat ini, tetua sekte sedang berada di dalam gua, melihat binatang badak, dan penjaga segera datang untuk melapor. Penatua Zong, ada orang dari istana tanpa jiwa yang mengatakan bahwa mereka di sini untuk membeli binatang spiritual. Kata penjaga itu, dari istana tanpa jiwa. Tetua sekte sedikit mengernyit, apakah dia seorang pembudidaya iblis? Sepertinya dia belum pernah mendengar tentang sekte ini. Itu adalah pembudidaya iblis, mungkin bukan dari wilayah selatan kita. Kata penjaga itu, pergi dan undang orang masuk. Mereka yang datang adalah tamu. Kata sesepuh, di area Gunung Tianmo ini, para penggarap iblis tidak akan menjadi sasaran, jadi para tetua sekte tidak perlu waspada terhadap para penggarap iblis ini. Segera, beberapa pembudidaya iblis dari istana tanpa jiwa dibawa ke tetua sekte. Pria berbaju hitam berkata langsung, kami dari istana tanpa jiwa. Kami datang ke lembah binatang roh Anda untuk membeli makhluk roh. Rekan tahu, binatang spiritual macam apa yang ingin kamu beli? Selama lembah binatang roh kami memilikinya, kami akan menjualnya. Kata sesepuh, binatang badak spiritual. Pria berbaju hitam berkata dengan tenang. Binatang roh. Ketika tetua Zong mendengar ini, dia segera mengerutkan kening. Semua binatang badak sudah mati, dan sekarang hanya tersisa satu yang besar dan satu yang kecil, bagaimana bisa dijual? Para tetua sekte tidak menyangka bahwa binatang badak tiba-tiba menginginkan semuanya hari ini. Rekan tahu, saya benar-benar minta maaf, tapi kami tidak bisa menjual makhluk roh di lembah binatang roh. Tetua sekte berkata dengan sangat menyesal. Lelaki berbaju hitam itu tampak agak kedinginan, kenapa? Kamu takut kami tidak mampu membayar harganya? Bukan itu masalahnya, hanya saja hewan badak kita telah mati di wilayah yang luas akhir-akhir ini. Sekarang hanya tersisa satu yang besar dan satu yang kecil. Tidak ada cara untuk menjualnya. Penatua Zong mengatakan yang sebenarnya. Bukankah masih ada dua yang tersisa? Kenapa kamu tidak bisa menjual satu kepada kami? Pria berbaju hitam itu sangat tidak senang. Meskipun kami berdua, seseorang telah tiba lebih awal dan membutuhkan binatang badak, jadi beberapa rekan tahu harus kembali tanpa hasil. Saya benar-benar minta maaf. Tetua sekte berkata dengan sangat sopan. Bagaimanapun, para penggarap iblis dari istana tanpa jiwa ini tidak lemah, dan para tetua sekte tidak ingin memikirkan konflik. Kenapa kamu seperti ini? Kita bisa menjual binatang konsonan itu kepada kita dengan harga 2 kali lipat. Wanita berbaju hitam itu juga berteriak tidak puas. Rekan tahu, maafkan aku, kami. Sebelum tetua Zong selesai berbicara, pria berbaju hitam berkata, karena Anda tidak menjualnya, maka kita dapat melihat binatang badak itu. Kami selalu mendengar bahwa binatang badak ini sangat sensitif terhadap nafas, dan kami ingin untuk melihatnya. Tetua sekte tidak mau setuju, tapi dia pasti tidak akan menyerah jika pihak lain tidak setuju, jadi dia membawa mereka untuk melihat binatang badak.